Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Nazma di sini di channel Nazma Hairina. Senang sekali hari ini aku kembali menjumpai Anda meskipun aku hari ini tepatnya berada di Samarinda ya, ibu kota Kalimantan Timur. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat saya untuk memberikan informasi terbaru tentang transmigrasi bagi kalian semua yang sudah menunggu. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya aku tambah semangat bikin kontennya. So, aku juga mau ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang masih setia stay tune terus di channel ini. Dan hari ini aku mau memberikan informasi terupdate tentang info transmigrasi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja dalam topik pembahasan kita kali ini. Nah, jadi selama ini kan banyak banget dari kalian yang bertanya nih tentang kuota transmigrasi, entah itu di Desa Kladen atau di Desa Muara Langon atau dimanapun itu, selalu bertanya tentang kuota transmigrasi. Nah, kemudian ada juga yang sudah mendaftar, ada juga yang sudah diterima, kemudian menunggu penempatan, dan bahkan ada juga yang sudah ditempatkan. Nah, sekarang saya ingin, sebetulnya untuk transmigrasi sendiri ya, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah setelah berharap untuk menjadi transmigran, ternyata setelah ditempatkan banyak sekali yang bahkan pulang kampung, ada yang memperjualbelikan, ada yang meninggalkan ya, ada yang mengabaikan, padahal itu sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola lahan tersebut untuk merubah nasib. Nah, jadi jangan-jangan kalian ini yang mau mendaftar sekarang itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak bersungguh-sungguh atau tidak berminat untuk mengelola dengan baik lahan yang diberikan oleh pemerintah. Hanya sekedar ingin menjadikan aset, kemudian menjual kepada seseorang yang mau mengganti rugi. Nah, itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Itu tidak diperbolehkan ya, untuk menjual atau mengalihkan transmigrasi itu kepada orang lain. Tapi pada kenyataannya sangat banyak ya dari mereka yang sudah ditempatkan ternyata malah katanya tidak betah, mungkin akses jalan yang buruk seperti akses jalan yang ada di Desa Kladen. Kemudian ada yang istrinya nggak mau ikut, ada yang macam-macam, pokoknya intinya alasannya itu banyak banget. Nah, aku mau tanya nih sama kalian yang selalu bertanya tentang transmigrasi. Kira-kira kalau kalian mendaftar di program transmigrasi, kemudian kalian ditempatkan, apakah kalian termasuk orang-orang yang mengabaikan program yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kalian? Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi selama ini sangat banyak transmigran yang sudah ditempatkan, namun ternyata setelah tinggal di lokasi transmigrasi tersebut, malah lahannya tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada yang sampai tidak betah dan pulang kampung, ada yang memperjualbelikan lahan, padahal itu semua sudah dibuat dalam surat pernyataan sebelumnya bahwa lahan transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak boleh dialihkan kepada orang lain karena itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Karena salah satu manfaat atau salah satu tujuan dari program transmigrasi ini adalah untuk mensejahterakan bagaimana transmigran ini ketika ditempatkan bisa merubah hidup, bisa menjadikan kehidupannya lebih sejahtera lagi. Nah, jadi ketika kalian diberikan kesempatan, maka kalian harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan malah menjadikan seperti sebuah aset,
saya mendaftar di transmigrasi, pokoknya betah ndak betah itu urusan belakang, atau saya mampu mengelola dengan baik atau tidak itu urusan belakang. Nanti setelah dapat kan bisa dijual kepada teman atau mungkin kepada keluarga. Karena ini ada salah satu program transmigrasi yang mungkin bisa dikatakan gagal ya, tidak perlu saya sebutkan lokasinya di mana, yang pasti juga masih dalam wilayah Kabupaten Pasir. Ini adalah transmigrasi lama yang sudah sejak tahun 19. Saya lupa persis tahunnya, yang pasti itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke sana dan bertanya kepada pengelola lahan, karena setahu saya informasi dari teman yang ada di desa tersebut itu adalah wilayah transmigrasi. Namun ketika saya ke sana, saya mencoba untuk menggali informasi dan bertanya kepada pemilik lahan. Saya tanyakan apakah yang bersangkutan, yang saya tanyakan itu adalah warga transmigrasi asli atau warga yang sebetulnya membeli lahan. Ternyata dia adalah orang yang membeli lahan kepada transmigran yang sudah tidak betah. Karena alasannya waktu itu katanya sih karena masih hutan, kemudian akses jalan juga masih buruk. Nah ternyata sekarang kan sudah, itu malah di posisinya di dekat ibu kota Kabupaten Pasir yang hanya beberapa menit dari ibu kota, atau itu dari Tanah Grogot gitu. Intinya seperti itu. Nah, jangan sampai setelah kita mendapatkan kesempatan itu dari pemerintah lalu kita mengabaikan. Nah, itu yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Harapan pemerintah kenapa memberikan 2 hektar lahan, kemudian 1 unit rumah dan juga jaminan hidup selama 1 tahun, juga memberikan alat-alat pertanian. Nah, itu untuk merubah nasib, menjadikan hidup lebih sejahtera, bagaimana transmigran bisa mengelola lahan dengan baik dan juga bisa menjadi percontohan atau menjadi bisa diikuti mungkin oleh warga lokal. Bisa jadi ini mungkin warga lokal tidak memahami tentang bagaimana cara pengelolaan lahan yang seperti ini. Kemudian dengan kedatangan transmigran itu mungkin bisa memberikan sebuah percontohan bahwa inilah teknik mengelola lahan supaya bisa menghasilkan yang lebih menghasilkan atau bisa berproduksi lebih banyak. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin sangat miris ya. Saya juga beberapa waktu yang lalu sempat jalan-jalan di wilayah transmigrasi Desa Keladen, dan di situ juga saya sudah melihat beberapa rumah yang kosong. Saya tanya sama salah satu warga transmigran asli ya, kemudian dijawabnya orangnya itu sudah nggak menempati rumahnya dan bahkan sudah dijual kepada orang lain. Itu sungguh miris. Makanya ketika kalian bertanya pada kolom komentar, ada nggak Mbak Nasma yang mau mengganti rugi atau mau menjual lahannya? Nah, saya tidak berani untuk menjadi jembatan untuk hal-hal yang seperti itu, karena saya tahu itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Nah, itu alasan saya kenapa selama ini setiap kalian berkomentar tentang ada nggak yang mau ganti rugi, ada nggak yang mau menjual. Nah, saya tidak ingin menanggapi hal itu karena saya tahu itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Jadi tidak sepantasnya saya malah menjadi jembatan untuk orang lain melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu sih sedikit pencerahan bagi kalian yang mungkin berminat untuk ikut transmigrasi. Kita kembalikan pada diri kita, kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apa sih yang menjadi motivasi dan apa sih yang menjadi tujuan kita kenapa mau ikut transmigrasi? Kita harus meluruskan niat. Jika memang kita berniat untuk merubah nasib kita,
dan diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bertransmigrasi, maka manfaatkanlah lahan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ya yang saya lihat khususnya di Desa Kladen, di sana itu banyak sih transmigran yang menempati dan sudah lama ya, sudah 5 tahun. Iya, 5 tahun di transmigrasi Kladen. Jadi saya suka memperhatikan beberapa warga yang rajin, kemudian ada juga yang nggak mengelola lahan dengan baik. Itu tuh taraf hidupnya tuh emang sangat jauh berbeda. Nah, jadi saya ngelihat padahal ini kan semuanya berangkat dari nol. Dulu waktu pertama kali datang di Trans itu ya, dikasih kunci rumah, secara acak disuruh memilih, kemudian lahan 2 hektar diberikan, disuruh untuk mengolah masing-masing, mengelola lahannya supaya bisa menghasilkan dan bisa merubah nasib lah intinya gitu. Dan setelah 5 tahun kemudian, hari ini saya sudah bisa melihat, oh ini orang-orang yang ulet, ini orang-orang yang bisa memanfaatkan lahan dengan baik, ini adalah orang-orang yang bisa berpikir untuk bagaimana caranya supaya bisa merubah nasib itu, bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Bahkan ya orang-orang yang kreatif di sana dengan keahliannya mungkin bisa membuat seperti kayak home industry itu, membuat olahan-olahan atau memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Nah, harapannya ketika kalian mendaftar transmigrasi dan kemudian keterima dan diberikan kesempatan untuk bertransmigrasi, maka saya harapkan kelola lahan itu dengan baik, jangan sampai diperjualbelikan, jangan sampai dialihkan kepada orang lain. Nah, mungkin bagi kalian yang masih berpikir atau setengah-setengah niatnya gitu ya, belum full, maka berikanlah kesempatan kepada yang lebih membutuhkan dan yang lebih berniat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari Nazma untuk di video kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang transmigrasi di topik yang berbeda ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya aku tambah semangat bikin kontennya ya. Sekedar informasi, saya sekarang berada di Hotel Haris Samarinda, tepatnya di pinggir Sungai Mahakam, dan view-nya tuh di sini tuh sangat bagus. Bukan brand ambassador ya guys. Tapi kalau kalian ke Samarinda boleh deh main-main ke sini karena view-nya itu ada jembatan Mahakam, ada Sungai Mahakam yang setiap hari ada kapal-kapal pengangkut batu bara yang lewat. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye. Jangan lupa subscribe.